masih di YouTube channel aku, Ana Ardina. Jadi hari ini tuh aku mau bikin konten, aku mau ceritain kenapa aku bisa ke Jakarta. Karena banyak yang DM, kok sekarang Ana di Jakarta ya, Ana sekarang di Jakarta. Nah, tapi sebelum aku cerita, jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like, dan komen. Oke? Kenapa sih Kak Anda sekarang kok di Jakarta? Kan banyak yang tanya juga, kenapa Kak Anda udah berapa lama di Jakarta? Kok bisa, ada kerjaan apa gitu kan? Jadi pertama itu aku di Lampung, aku kerja di salah satu perusahaan. Lumayan lama sih aku kerja itu di kantor, di salah satu kantor di Bandar Lampung. Aku udah 3 tahun, 3 tahun lebih deh kayaknya, ya 3 tahunan lebih gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa aku tuh bosen, terus kayak aku mau cari kehidupan baru. Gue di Jakarta harus ngapain ya? Ternyata aku lihat di explore Instagram ada lowongan di salah satu perusahaan dan aku ngelamar di situ. Pas aku ngelamar ternyata HRD-nya tuh nelpon aku dong. Langsung kan tuh tercantum nomor telepon aku. Jadi nelpon langsung dari kantornya. Katanya aku dipanggil untuk interview pertama kali dan dia tuh bilang, kamu di mana? Saya di Lampung, Bu. Bilang, oh kapan ke Jakarta? Kalau ke Jakarta bisa interview. Oh boleh, nanti saya kabarin bahwa aku di Jakarta dan aku interview. Singkat ceritanya ternyata aku diterima. Ya ampun, aku bilang aku seneng banget kan. Oh, aku diterima nih. Karena itu alasan sama orang tua aku kalau aku mau ke Jakarta gitu. Jadi orang tua aku juga tahu, oh si anak kerja gitu. Jadi nggak ada alasan gitu kenapa aku ke Jakarta gitu. Akhirnya karena aku udah ada pikiran, oh aku udah diterima, karena emang HRD-nya juga aku udah lolos semua dong, interview segala macam aku udah lolos. Dan aku bilang sama orang kantor aku yang di Lampung bahwa aku mau pamit karena aku keterima kerja di Jakarta, aku mau merantau dan aku mau punya kehidupan aku yang baru. Akhirnya aku terbanglah ke Jakarta, urusin segala-galanya semuanya. Ternyata aku masuk kerja tuh, udah training segala macem, udah masuk kerja. Itu tuh belum ada 1 bulan aku udah resign. Karena sebelum resign itu ada temen aku di Jakarta itu nawarin kayak, nah lo mau ikut syuting gak gitu. Hah, emang gue boleh? Oh boleh, karena itu emang aku masih belum tahu apa-apa, benar-benar belum tahu. Karena kan aku niatnya itu ke Jakarta karena aku keterima kerja dong, bukan mau syuting gitu loh. Ya udah, akhirnya aku ikutlah syuting dan ternyata aku lolos pas aku syuting tuh. Ya ampun, pas ke kantornya aku udah casting, ternyata aku lolos. Ya ampun, aku bersyukur banget. Terus ternyata itu ada honornya per episode sekian gitu kan. Wow, aku bilang kayaknya aku nggak bisa deh kalau aku lanjutin di kantor. Kayaknya harus aku harus berkorban nih, salah satu. Aku mau ngambil yang kantor atau aku mau ambil yang entertain gitu kan, ambil jadwal syuting gitu. Dan aku udah berdoa, ya Allah semoga pilihan aku tuh yang terbaik. Akhirnya aku resign. Nah pas resign, aku jalanin tuh, dalamin lagi. Aku dunia persyutingan, percastingan tuh aku dalamin lagi. Nah, aku jalanin syuting itu, lagi enak-enaknya syuting, lagi enak-enaknya aku ikut model. Ternyata COVID datang dong. COVID datang dan semua entertain tuh ditutup. Aku sedih dong. Ya ampun, aku bilang gimana nih? Aku bingung banget gitu kan. Terus pas COVID datang tuh kayak aku yang, aduh aku deg-degan banget nih. Gue udah ninggalin kantor gue gitu kan. Terus aku, ya Allah, tetap doa itu, aku tetap doa, tetap ibadah, tetap sholat, tetap meminta sama
yang di atas gitu kan ya, biar dimudahin. Akhirnya pas covid itu aku beruntung banget, aku masih bisa lewat pesawat tanpa ada tes rapid ya. Terus aku lolos dong, akhirnya aku pulang kampung lagi ke Lampung. Dan di Lampung juga itu nggak lockdown sih, kayak dan di Lampung juga sepi banget. Dan akhirnya aku di rumah aja dong, karena aku bete, gabut. Kebiasaan aku tuh kerja gitu kan, aktivitas. Akhirnya aku main TikTok dong. Aku rajin banget TikTokan. Dan ternyata pas lama-lama pas TikTokan udah lama, emang aku udah apa, sebelum covid emang aku sering TikTokan, cuman yang nggak terlalu sering gitu, nggak terlalu sering uploadnya tuh jarang-jarang banget. Dari followers aku itu masih 200.000 di TikTok, followers aku masih 200.000 di TikTok. Itu aku malesan banget, aku udah nggak pengen lagi, aku males main TikTok gitu loh. Ternyata pas covid aku TikTokan mulu, ternyata followers aku tuh naik. Jadi selama covid aku di Lampung 4 bulan ya, aku di Lampung 4 bulan dan covid, jadi followers aku, karena aku main TikTok terus, followers aku jadi naik jadi sampai 600.000. Gila. Terus karena aku sering TikTokan, jadi aku banyak endorse dari brand-brand mempercayai aku untuk endorse brand mereka. Jadi aku alhamdulillah banget, jadi aku dapat uang dari situ, dari endorsean itu, dan itu sangat-sangat lumayan dan aku bersyukur banget. Nah, sampai akhirnya aku tetap terus jalanin itu namanya TikTok. Entah aku tuh bikin konten apapun, semua aku bikin, aku upload di TikTok, semuanya aku upload. Sampai akhirnya akun TikTok aku itu langsung verified centang biru, guys. Ya Allah, bersyukur banget aku. Makin aja banyak brand-brand yang percaya sama aku ya kan. Alhamdulillah banget. Di sini aku bukannya mau pamer atau gimana, enggak. Ini untuk motivasi aja buat kalian. Kalau sesuatu tuh nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha. Nah, sampai di 700 akhirnya followers aku jadi naik. Sekarang 1 juta followers TikTok. Makasih banget lo yang udah support aku, yang udah ikutin TikTok aku juga. Tanpa kalian aku bukan apa-apa gitu. Dan makin kesini tuh kayak ngerasa bersyukur gitu kan. Ya udah, ya itu awalnya itu kan aku kesini karena mau kerja kantor kan. Tapi ternyata kita lihat juga, karena emang basic aku emang di entertain gitu. Ya udah, aku pilih nih. Jadi apapun yang udah kita pilih, ya udah, mudah-mudahan itu yang terbaik gitu loh. Jadi jangan disesalin. Karena followers TikTok aku itu jadi naik, maka followers Instagram aku juga naik. Nah, di sini makanya aku kasih tahu ke kalian semua, aku sedikit cerita itu perjalanan hidup aku. Dan selama covid itu kan, jadi aku di Lampung kan 4 bulan ya. Jadi pas endorsean, pas aku lagi rajin-rajinnya upload TikTok, jadi selama 2 bulan endorse tuh aku udah bisa beli tanah. Ya Allah, kasih banget. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku tuh di sini nggak ada unsur sama sekali kayak pamer, kayak apa sih Ana bikin konten kayak gitu pamer, padahal kan masih banyak yang lebih dari. Nggak, aku sama sekali nggak ada. Kayak aku dapat endorsean dan itu hasil aku sendiri dan nggak ada campur tangan sama orang tua aku, nggak ada sama sekali. Endorsean 2 bulan itu aku udah bisa beli tanah yang itu lumayan gedenya. Jadi sekarang aku tuh lebih ke giat banget bikin konten gitu, kayak aku masih banyak mimpi yang harus aku tuju gitu. Jadi dengan aku bisa beli sesuatu dengan sendiri, apalagi di waktu yang singkat, menurut aku tuh singkat banget ya. Menurut aku itu singkat banget, dan aku udah bisa beli sesuatu yang itu lumayan, harganya tuh lumayan gede, menurut aku gede ya, walaupun orang semua bisa beli, tapi
aku tuh ada kebahagiaan dan kebanggaan sendiri gitu. Nah, jadi pesan aku buat kalian semua, jangan putus semangat. Nah, jadi ini aku mau kasih tau ke kalian, ini motivasi untuk kalian semua, buat kalian yang nonton YouTube channelnya aku. Jangan pernah patah semangat dan jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru.